Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 10 Juni 2023. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, petugas unit Resmob Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggerebek lokasi perjudian di kawasan Desa Bandar Kelipah, Kecamatan Percut Setuan. Dari penggerebekan ini petugas berhasil mengamankan satu orang yang diduga pemilik lokasi judi dan beberapa barang bukti. Menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya lokalisasi perjudian di kawasan Desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan, petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek cepat dengan melakukan penggerebekan lokasi tersebut. Lokasi perjudian yang bermoduskan ruko tempat perjualan ini disinyalir telah beroperasi sejak lama namun baru diketahui oleh warga sekitar. Saat petugas tiba di lokasi, terlihat suasana sunyi dan tak seorang pun yang tengah bermain judi tersebut. Namun petugas berhasil mengamankan seorang berinisial ES yang diduga sebagai pemilik tempat perjudian ini. Kanit Resmob Polrestabes Medan, Ibtu Farja Nur Ada, menyebut penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat sekitar yang resah dengan aktivitas judi di kawasan tersebut. Menindaklanjuti atensi dari Bapak Kapolrestabes Medan, Satreskrim melakukan penindakan perjudian di Bandar Kalipah Pasar 4, Kecamatan Percut Setuan. Adapun hasil dari kegiatan penindakan perjudian yang dilakukan oleh Satreskrim, Satreskrim mengamankan 3 meja tembak ikan dan 1 orang diduga pelaku berinisial ES. Terhadap pelaku masih dalam proses pemeriksaan. Adapun kegiatan perjudian ini dilakukan guna menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Selanjutnya kami himbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar menjauhi segala bentuk jenis perjudian. Selain mengamankan seorang yang diduga sebagai pemilik tempat perjudian tersebut, petugas juga turut menyita 3 unit mesin judi tembak ikan. Polisi menghimbau jika masyarakat menemui adanya lokasi perjudian di lingkungan sekitar agar segera melaporkan ke kepolisian agar segera ditindak. Pemirsa, maraknya rumah warga dijadikan sebagai tempat praktik judi di Deli Serdang membuat puluhan ibu rumah tangga dan tokoh agama menggerebek membubarkan paksa para pemain judi. Dari lokasi, warga menyita 2 unit mesin judi tembak ikan yang kemudian langsung diserahkan ke Polsek Hamparan Perak. Puluhan ibu rumah tangga melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa beramai-ramai menggerebek salah satu rumah yang menyediakan tempat praktik perjudian di kawasan Dusun 10, Batang Belo, Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Aksi spontan yang dilakukan ibu rumah tangga yang tersulut emosi dan langsung mendobrak membubarkan paksa sejumlah pemuda yang asik bermain judi tembak ikan. Tokoh agama Muhammad Adami Sulaiman berharap para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga bersatu untuk menekan praktik perjudian dan peredaran narkoba di kawasan Deli Serdang. Kemudian masyarakat ribut adanya judikan, lalu saya bersama-sama dengan jamaah mendatangi tempat meja judikan, lalu kita angkat judikan itu dan kita antarkan ke polsek. Kita 2 unit. Kaum ibu-ibu ya, Bang? Ya, kaum ibu-ibu. Harapannya seperti apa ini, Bang, ke depannya? Harapan saya tentunya seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum bersatu untuk menyelesaikan perkara ini. Karena ini penyakit masyarakat yang harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat juga. Kegiatan yang dilakukan ibu rumah tangga merupakan sebagai peringatan, namun jika masih ada yang nekat membuka praktik judi dan peredaran narkoba, maka puluhan ibu rumah tangga akan bertindak lebih tegas dengan membawa massa yang lebih banyak. Pemirsa, sebuah video viral memperlihatkan aksi seorang pemuda porter pelabuhan atau peramu barang membawa kabur barang milik seorang wanita penumpang kapal.
Dalam rekaman CCTV, korban terlihat mencari-cari pelaku yang membawa tasnya berisi barang berharga. Dalam rekaman CCTV di Pelabuhan Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Kota Medan, terlihat seorang pemuda merupakan petugas jasa membawa barang penumpang mengangkut satu buah tas berukuran besar milik salah seorang penumpang wanita. Korban yang baru saja turun dari kapal dari Batam menuju Medan meminta jasa porter untuk mengangkut barang bawaannya ke halte, namun malah dibawa kabur oleh pelaku. Biwa Abi Laksana, Kepala Cabang Pelni Medan, mengatakan video yang beredar di sosial media telah dilihat oleh pihaknya. Kini instansi terkait seperti Pelindo, Polres Pelabuhan Belawan telah berkoordinasi untuk mencari tahu keberadaan pelaku tersebut. Sudah melihat video yang viral tersebut gitu. Dan kami pun berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di pelabuhan. Jadi kejadiannya memang sudah di luar kapal dan di luar pelabuhan. Nah, setelah kami lihat video tersebut pun yang mengangkut itu bukan portir dari pelabuhan. Karena portir yang ada di pelabuhan itu menggunakan identitas yang jelas berupa seragam yang telah diberikan oleh Pelindo gitu kan, dan telah dirapatkan dengan otoritas pelabuhan dan sah bandar, serta memiliki nomor yang tertera untuk setiap porter yang bekerja di pelabuhan. Pihak Pelni menjelaskan pelaku dalam video tersebut adalah porter ilegal karena seluruh porter yang resmi dari pelabuhan menggunakan seragam berwarna biru dan memiliki nomor serta terdata di kepelabuhanan. Sementara di dalam video pelaku tidak memakai seragam resmi dan korban yang kehilangan lantas memviralkan aksi pelaku ke sosial media dan berharap pelaku dapat ditangkap. Puluhan remaja yang diduga anggota geng motor menyerang seorang anak di kawasan Jalan Perkebunan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Akibatnya korban menderita luka bacok di bagian kepala dan juga tangan. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan detik-detik aksi penyerangan sekelompok remaja yang diduga anggota geng motor terhadap remaja lainnya di kawasan Jalan Perkebunan, Kota Medan. Dalam rekaman kamera CCTV ini, terlihat korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun naas terkepung oleh sekelompok yang diduga geng motor. Korban yang diperkirakan masih berusia belasan tahun ini pun akhirnya dikeroyok oleh kawanan geng motor tersebut. Kawanan geng motor tersebut membubarkan diri setelah beberapa orang warga melihat kejadian tersebut dan menyelamatkan korban. Akibat pengeroyokan ini, korban menderita luka bacokan senjata tajam di bagian kepala dan juga tangan, kemudian langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Salah seorang warga Budi menyebut, sekelompok remaja yang diduga anggota geng motor itu juga mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan benda tumpul. Korban nggak lari dari sana arah sana sampai di sini karena dipotong dengan salah seorang dari yang mau mengeroyok ini, jadi dia udah terkepung. Nah, jadi di pinggir ini dia udah dipukulin, udah dikeroyok sini sampai dia terdorong ke sana, terdorong di sana itu dia udah dipukul entah dibacok kita nggak tahu karena udah nggak kelihatan dari CCTV. Nggak lama orang ini udah bubar, baru saya keluar. Saya keluar itu pun masih ada orang yang masih mau ngejar dia lagi. Kalau sekitaran sih belasan orang lah, di atas 10 orang. Karena sepeda motornya aja lebih dari 5. Warga berharap polisi dapat segera bertindak agar kejadian serupa tak terulang kembali dan menimbulkan semakin banyak korban. Pemirsa, sudah hari ketiga ratusan masyarakat Desa Singkuang 1 Mandailing Natal masih bertahan di gedung DPRD karena belum mendapatkan kepastian hak plasma dari PT Rendi Permataraya seluas 300 hektar dari dalam hak guna usaha mereka. Para demonstran yang mayoritas kaum ibu dan bapak bahkan anak-anak yang mereka bawa ikut bertahan menduduki gedung perwakilan rakyat daerah Mandailing Natal dan rela tidur di lantai maupun di atas tikar yang mereka bawa dari rumah mereka.
Aksi massa yang sudah memasuki hari ketiga dari Desa Singkuang 1, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal berada di Komplek Perkantoran Bupati Mandailing Natal, di mana masyarakat Singkuang ini sudah meninggalkan pekerjaan dan rumah mereka demi mendapatkan kepastian hak plasma dari PT Rendi Permata Raya seluas 300 hektar di dalam hak guna usaha yang seharusnya masyarakat mendapatkan plasma 700 hektar. Masa aksi mengancam jika tuntutan mereka tidak terpenuhi, mereka akan tetap bertahan di gedung DPRD Mandailing Natal. Mas Nur Nasution, warga Singkuang 1 ini berharap kepada pemerintah daerah di era Suhairi Nasution dengan Atika Nasution ini bisa menyelesaikan tuntutan warga Singkuang. Selain itu juga kepada gubernur dan presiden agar turun ikut menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan pihak perkebunan sawit yang sudah puluhan tahun tak kunjung terselesaikan. Hak kami, kalau terhati nggak mau kami. Tapi karena kami orang masyarakat yang lemah, minta 300 biar mau kami, Pak. Itulah hak kami lah dari PT Rendi Permata Raya. Ya plasma ya Bu? Plasma lah Pak, mana lagi? Belum ada Pak. Belum ada. Inilah belum ada. Kami minta pada Pak Bupati, DPR, Pak Jokowi, Gubernur, secepatnya Pak dikasihkan plasma sama kami. Karena kami Pak udah tua-tua, nggak ada untuk mencari makan kami, suami nggak ada. Cuma itu yang kami harapkan lagi. Pemirsa, puluhan warga Marelan melakukan aksi dengan melakukan segel kantor Lurah Tanah 600 karena mengingkari kesepakatan bersama. Puluhan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Lurah Tanah 600, Kecamatan Medan, Marelan, usai sholat Jumatan kemarin siang. Unjuk rasa warga ini menuntut Lurah mencabut surat rekomendasi pemberian izin kebaktian di salah satu mal di Kota Medan. Dengan berjalan kaki dari Masjid Nurul Huda sambil membawa spanduk bertuliskan masyarakat Tanah 600 menolak Suzuya Marelan menjadi tempat ibadah. Aksi yang ketiga kalinya ini mendapat pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian serta Satpol PP Medan. Tuntutan massa pengunjuk rasa masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya, meminta lurah untuk mencabut surat rekomendasi pemberian izin kebaktian di mal yang berada di kawasan Medan Marelan tersebut. Karena dinilai telah melanggar peraturan bersama 2 Menteri tahun 2006 dan Peraturan Wali Kota Medan nomor 28 tahun 2021 tentang terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kerukunan masyarakat antar umat beragama. Bahwa rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Lurah Tanah 600, rekomendasi apa itu? Rekomendasi tempat ibadah sementara di Suzuya untuk GEKI yang kami nilai cacat, tidak sesuai dengan regulasi. Kami minta untuk dicabut kembali, sebab surat keberatan masyarakat sudah masuk, di mana juga lurah sebelumnya tidak mengeluarkan rekomendasi dengan dasar karena untuk menjaga ketentraman, ketertiban, keamanan, keharmonisan, kerukunan di Kelurahan Tanah 600 khususnya. Namun kami menyayangi sikap Lurah Tanah 600 sekarang yang secara kesewenang-wenangannya mengabaikan keberatan masyarakat, mengabaikan potensi yang akan terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Mereka mengeluarkan tanpa ada pertimbangan untuk bisa menjaga ketertiban. Aksi unjuk rasa berlangsung tertib usai memasang spanduk dan membubarkan diri dengan tertib. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kerusakan infrastruktur jalan provinsi di Kepulauan Nias terus terjadi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah diminta menuntaskan pembangunan jalan untuk dapat mendongkrak perekonomian di daerah. Infrastruktur jalan provinsi yang terus mengalami kerusakan berat terjadi di wilayah kabupaten kota di Kepulauan Nias. Namun yang terparah berada di Kabupaten Nias, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Utara. Warga dan pemerintah di Kepulauan Nias menyebutkan selain kurang maksimalnya penanganan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, faktor cuaca buruk dan gempa bumi yang kerap terjadi menjadi penyebab longsor dan rusaknya sejumlah ruas jalan.
Kondisi rusaknya jalan sangat dikeluhkan oleh masyarakat dan berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan perhatian khusus untuk memperbaiki infrastruktur jalan pasca bencana di Pulau Nias. Kami sebagai masyarakat, khususnya Kota Gunung Sitoli ini, agar bisa mengasih jalan yang bagus lah. Itu harapan kami. Sebelumnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah dalam program multi-years untuk pembangunan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Pulau Nias. Program tersebut bertujuan untuk mendongkrak perekonomian daerah dan memperlancar aktivitas antar daerah yang terisolir di Pulau Nias. Seperti diketahui, tahun 2023 ini merupakan tahun akhir pelaksanaan program multi-years tersebut. Pemirsa, masyarakat yang bermukim di Jalan Slebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, kecewa pengerjaan drainase sepanjang 850 meter dikerjakan asal jadi. Pengerjaan drainase tersebut sudah sepekan ini ditinggalkan kontraktornya padahal belum siap dan pembuatannya terkesan asal jadi. Penutup drainase di kawasan Jalan Bunga dan di Jalan Pasar berpatahan saat dilalui kendaraan mobil pribadi maupun mobil pickup. Selain itu, banyaknya warga yang berjualan harus menghentikan usahanya sementara waktu karena pembeli tidak bisa masuk ke tempat usahanya. Pemasangan riol drainase juga terlihat tidak rapi sehingga menjadikan banyak pipa air bersih yang terkena pengerjaan sehingga mengganggu saluran air ke rumah-rumah warga. Syahrul Caniago menjelaskan bahwa warga di Jalan Slebes sangat mendukung adanya proyek ini untuk menghilangkan rendaman air banjirop yang merendam rumah-rumah warga manakala banjirop datang. Tetapi melihat pengerjaan yang dilakukan asal jadi, maka drainase tersebut dinilai tidak memiliki daya tahan yang lama. Saya mewakili Belawan 2, Jalan Slebes Ubuma. Tolong Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, mohon tolong ditinjau kembali lagi proyek ini. Sebab proyek ini nggak jelas. Dan juga pun dananya kan besar proyek ini. Jadi masyarakat kami Belawan, khususnya Slebes, sangat resah. Lantaran proyek ini belum siap juga. Hampir udah seminggu lebih proyek ini tidak dikerjakan. Bahkan masyarakat sebagian tidak mendapatkan air. Habis berpecahan semua pipa-pipa airnya. Harapan kami semuanya khususnya dari Slebes Belawan 2, kami mohon jalan kami diperbaiki yang sebenar-benarnya. Warga berharap kepada pemerintah untuk segera meninjau lokasi proyek yang menelan biaya miliaran rupiah ini sehingga dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, pemirsa, anggota DPRD Sumatera Utara melakukan pemeriksaan sejumlah proyek pengerjaan infrastruktur yang dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara dan ditemukan kondisinya belum maksimal. Salah satu proyek infrastruktur yang ditinjau pengerjaannya oleh anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil 9 bersama Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Marubalumban Tobing, yakni pengerjaan Jalan Jenderal Sudirman yang berada di 2 kelurahan di Kota Sibolga. Dalam pemeriksaan itu, anggota DPRD Sumatera Utara tersebut menemukan proyek infrastruktur itu masih belum rampung meski telah berlangsung 2 tahun lamanya. Akibatnya tim Dapil 9 DPRD Sumatera Utara itu meminta pihak rekanan agar segera menyelesaikan proyek infrastruktur tersebut hingga bulan September mendatang. Hari ini di Jalan Sudirman ini tadi kita mau cek dan kita ingin ini dikerjakan selesai sebelum habis tahun ini. Bahwasanya wajib selesai sebelum akhir September. Ada permintaan dari Pemkot Sibolga, kan ini supaya bisa jadi jalan alternatif seperti angkot dan lain sebagainya, maka kita minta ini nanti adalah penanganan khusus tentang untuk pembangunan ini dengan tidak melanggar aturan yang ada. Itu aja.
Sementara itu, Ketua Tim Dapil 9 DPRD Sumatera Utara, JT Parsoaran Huta Barat, juga menyampaikan kepada pihak rekanan agar tetap memperhatikan kualitas pengerjaan proyek Jalan Jenderal Sudirman tersebut, karena Pemkot Sibolga akan menggunakan infrastruktur itu menjadi jalur angkutan umum. Kita memang waktunya ini kalau nggak salah hampir 2 tahun ya, 2 tahun masa anggaran, walaupun sebenarnya ini multi years. Nah, harapan kita bulan 9 itu deadline-nya harus selesai. Dan ini menjadi jalur alternatif di Kota Sibolga ini. Tadi ada sempat tertunda ini Pak ya. Oh iya, Alasannya apa, Pak? Ada sebagian proses ya, ada sebagian proses dan kendala di daerah di kita sendiri dengan mitra dalam hal ini wasit kita. Tapi hasil kesepakatan dan rapat kami kemarin telah memutuskan akan dilanjutkan pembangunan. Usai meninjau proyek pengerjaan Jalan Jenderal Sudirman di Kota Sibolga, tim Dapil 9 yang dikoordinir langsung Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Rahman Syah Sibarani itu, kemudian melanjutkan pemeriksaan proyek infrastruktur pemerintah Provinsi Sumatera Utara lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi haji dari Embarkasi Medan. Tetaplah bersama kami. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, pemerintah Kota Padang Sidempuan memberangkatkan sebanyak 336 jemaah calon haji kloter 19 asal Kota Padang Sidempuan dengan mengerahkan 12 unit bus menuju Embarkasi Medan. Ratusan jemaah calon haji Kota Padang Sidempuan pagi tadi dilepas dari kantor Wali Kota Padang Sidempuan diwarnai dengan isak tangis para keluarga saat pemberangkatan. Isak tangis ini merupakan sebagai bentuk syukur keluarga melihat sanak saudaranya dapat berangkat melaksanakan rukun Islam kelima ke Tanah Suci Mekah. Bahkan saat pemberangkatan, para keluarga mereka tak bosan-bosannya memeluk kerabat yang akan pergi ke Tanah Suci yang diharap kembali menjadi haji yang mabrur dalam kondisi yang sehat. Sebanyak 12 unit bus digunakan untuk membawa rombongan 336 jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang 19. Terdiri dari 123 jemaah pria dan 213 jemaah wanita menuju Embarkasi Medan. Berdasarkan data diperoleh, jemaah calon haji yang tertua asal Kota Padang Sidempuan yakni Hasab Basri bin Abdul Malik dengan usia 92 tahun 4 bulan. Sedangkan jemaah termuda bernama Siti Desi Mardia Hasibuan yang berusia 28 tahun 7 bulan. Lepas 336 orang jemaah haji Kota Padang Sidempuan yang terdiri dari 223 jemaah haji perempuan dan 123 jemaah haji pria menuju asrama haji di Kota Medan. Kita berharap malam ini akan bisa masuk asrama sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Kemudian besok malam akan kita lepas dari asrama haji ke Kuala Namu dan saya akan mengantar seluruh jemaah haji kita ini hingga tangga pesawat di Kuala Namu pada besok malam. Kita masuk kelompok terbang berapa? Kita masuk di gelombang kedua penerbangan dari Embarkasi Kuala Namu Provinsi Sumatera Utara. Rencananya jemaah calon haji Kota Padang Sidempuan ini akan diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi dari Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, esok hari sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 79 orang calon jemaah haji pada tahun 2023 asal Serdang Bedagai menunda keberangkatan dengan alasan belum siap untuk melunasi kewajiban haji. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Urusan Haji Kemenak Serdang Bedagai, Hasan Basri kepada awak media di sela kegiatan pemberangkatan jemaah haji asal Serdang Bedagai. Saat ini jemaah haji asal Serdang Bedagai yang berangkat haji sebanyak 252 orang dari total jumlah keberangkatan sebanyak 331 orang sesuai dengan daftar kuota yang disampaikan kepada Kemenak Serdang Bedagai melalui Kanwil Sumut dengan sejumlah tambahan cadangan 1, 2, dan 3. Adapun 79 orang yang tidak jadi
berangkat dengan alasan tidak mampu untuk melunasi biaya haji dengan ketentuan 33 orang memberikan surat pernyataan, 25 orang hanya memberitahukan secara lisan dan selebihnya 13 orang meninggal dunia serta mutasi ke kabupaten kota. Dengan demikian hanya 252 jemaah haji yang berangkatkan ke Tanah Suci jemaah asal Serdang Bedagai. Hasan Basri menambahkan selama pemekaran kantor Kemenak dari Deli Serdang tahun ini merupakan pemberangkatan terbanyak. Hal ini didasari karena pada tahun 2021-2022 tidak ada haji sehingga terjadi penumpukan jemaah yang baru di tahun 2023. 331 orang ini yang jadi berangkat cuma 252 jemaah. Dengan catatan tunda berangkat itu memakai surat pernyataan bahwa mereka tidak sanggup untuk melunasi biaya itu sebanyak 33 orang, itu pakai surat pernyataan. Kemudian yang tidak pakai surat pernyataan, cuma lisan menyampaikan kemari tunda dan kami sudah proses itu ada 25 orang. Kemudian jamaah kita yang wafat itu 13 orang tanpa ada pelimpahan. Tambah ada 5 orang yang mutasi ke kabupaten kota seperti Kota Medan dan Deli Serdang. Sementara itu pemirsa, bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah haji umroh biasanya akan menyempatkan diri untuk mengunjungi Bukit Uhud atau Jabal Uhud sekaligus mengunjungi Jabal Magnit di kota Madinah, Arab Saudi. Kedua tempat wisata yang ada di kota Madinah ini mempunyai nilai sejarah dan keistimewaan. Jabal Uhud berlokasi sekitar 4,5 km di sebelah utara kota Madinah, Arab Saudi. Panjangnya 7 km, terdiri dari batu-batuan granit dan marmer merah dan batu-batu mulia. Gunung yang menyimpan banyak sejarah ini terdapat para syuhada, yakni makam bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Perang Uhud. Peperangan ini dikenal dengan Perang Uhud yang terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret tahun 625 Masehi. Para calon jemaah haji sangat antusias melihat secara langsung tempat wisata yang menarik dan penuh sejarah tersebut. Selain Jabal Uhud, para jemaah juga bisa berwisata ke Jabal Magnit yang terletak sekitar 60 km dari kota Madinah. Berkunjung ke Jabal Magnit adalah hal yang menakjubkan karena terdapat bukit-bukit batu yang membentang sejauh mata memandang. Sepanjang perjalanan, para jemaah akan melihat perkebunan kurma, gurun pasir, serta perbukitan batu yang indah dan danau buatan. Juga terlihat di kawanan unta yang sedang digembalakan warga. Bahkan jemaah bisa secara langsung menaiki unta-unta tersebut. Di Jabal Magnit, para jemaah akan merasakan fenomena alam yang langsung dibuktikan ketika mengendarai kendaraan dalam posisi tidak hidup mesin akibat kekuatan magnet yang begitu besar sehingga mampu menarik bus berpenumpang. Pengaruh magnet dimulai dari bendungan air menuju belokan ke Madinah. Kecepatan kendaraan berkurang sedikit demi sedikit, padahal jalan masih menurun. Jabal Magnit suatu fenomena alam yang menarik, sehingga semakin memperkokoh iman kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sebanyak 252 calon jemaah haji dilepas dari Masjid Agung Kecamatan Sairampah, Kabupaten Serdang Bedagai menuju embarkasi Medan. Ratusan kerabat calon jemaah haji tampak melepas kepergian calon jemaah haji yang berangkat menuju asrama haji Medan. Pelepasan calon jemaah haji itu dilakukan dengan iringan doa dan isak tangis keluarga. Dari pantauan peliputan, mayoritas calon jemaah haji asal Serdang Bedagai tampak sudah memasuki masa lansia. Dan beberapa dari mereka bahkan menggunakan kursi roda atau dibantu tongkat saat berjalan. Secara keseluruhan ada 253 calon jemaah haji asal Serdang Bedagai, namun 1 orang meninggal dunia. Adapun calon haji yang diberangkatkan terdiri dari laki-laki berjumlah 105 orang dan 147 calon jemaah haji perempuan. Selain calon jemaah haji terdapat tim pembimbing ibadah haji Indonesia terdiri dari para medis dan petugas haji daerah. Selain jemaah haji ada juga 9 orang TPHI
yang akan membantu para jemaah haji selama kegiatan tahapan haji di Arab Saudi. Kakan Kemenak Serdang Bedagai Zulkifli Sitorus berpesan agar para jemaah haji menjaga kesehatan selama di Tanah Suci dengan kondisi cuaca yang ekstra panas agar calon jemaah haji banyak mengkonsumsi air putih. Sampai pemberangkatan ini jemaah haji kita yang diberangkatkan sebanyak 252 orang. Meskipun kemarin yang akan diberangkatkan 253 ada satu meninggal sebelum pemberangkatan ini. Dan mudah-mudahan ini yang sudah kita berangkat pada hari ini naik ke bus dan akan kita antar ke asrama haji 252 orang. Kalau untuk jemaah haji harus jaga kesehatan, banyak minum air putih karena panas, suhunya sangat tinggi ya, di atas 40 derajat, dan keluarga ya berdoakan aja lah, jangan sampai ikut malah sampai ke asrama haji malah jadi beban pikiran kepada jemaah nanti. Bupati Serdang Bedagai Darmawijaya berpesan kepada keluarga untuk tidak khawatir sebab jemaah haji di sana melakukan ibadah dan sampai pulangnya menjadi haji yang mabrur. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menutup kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-116 di 150 titik pada 50 satuan tugas se-Indonesia. Pelaksanaan penutupan TNI Manunggal membangun desa yang ke-116 dipusatkan di lapangan 26 Juli Desa Rambung, Sialang, Kecamatan Sairampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan daerah teritorial Kodim 0204 Deli Serdang. Pada kesempatan tersebut, Kasat Dudung Abdurrahman yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan dengan semangat TMMD ke-116 ini momentum untuk meningkatkan semangat kebersamaan dan gotong royong serta kemanunggalan TNI dan rakyat dalam akselerasi program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Satuan Tugas Satgas Kodim 0204 Deli Serdang Letkol CZI Yoga Febrianto melaporkan kepada penanggung jawab TMMD 116 Jenderal Dudung Abdurrahman bahwa pelaksanaannya berjalan 100% yang meliputi pembangunan fisik yaitu membangun jalan dengan pengerasan sepanjang 6.016 meter dengan lebar 4,5 meter, pembuatan bronjong sepanjang 70 meter, pembuatan tembok penahan tanah sepanjang 72 meter, box culvert di 3 titik, serta 3 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada kesempatan ini serentak saya menutup TMMD yang dilaksanakan di 150 titik dan terdiri dari 50 satgas dan ada 6 titik di Kodam 1 ada 780 orang dan kegiatan ini baik kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan fisiknya seperti tadi yang saya sampaikan, baik pembangunan jalan, jembatan, rumah ibadah dan sebagainya. Namun yang lebih penting lagi adalah kegiatan non fisik, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama kesejahteraan. Kemudian yang kedua, meningkatkan cinta tanah air, bela negara, dan wawasan kebangsaan. Bupati Serdang Bedagai Darmawijaya sangat bangga atas dedikasi Kodim 0204 Deli Serdang dalam kegiatan membangun desa sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian dengan cara menghubungkan 2 kecamatan dan 3 desa. Dudung berharap TNI membangun desa mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sementara itu pemirsa, dalam upaya menekan angka stunting atau gizi kronis akibat kurangnya asupan makanan, akibat sulitnya akses kendaraan dalam menempuh pelosok desa yang tentunya tidak dapat dilakukan kendaraan roda 2. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman meluncurkan Betor Bataks dan motor Babinsa ambulans. Dengan semangat TMMD ke-116, penekanan angka stunting pada anak harus dilakukan dengan secara komprehensif, terkhusus pada desa-desa yang rawan terjadinya stunting. Guna mengatasi hal tersebut, TNI meluncurkan Betor Bataks, yaitu Babinsa Tanggap Kesehatan dan Stunting Becak Motor yang telah dimodifikasi. Dengan desain kualifikasi pengemudi dan penumpang, serta kearifan lokal daerah sendiri, transportasi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan motor Babinsa dan ambulans yang dimodifikasi, memiliki seperti tempat duduk pengemudi dan penumpang, perawat 1 orang,
tabung oksigen, tandu serta kotak obat yang semuanya dimiliki motor Babinsa dan ambulans. Kasat Dudung Abdurrahman mengatakan, dengan peluncuran 2 betor ini mampu menembus pelosok desa yang tak mampu dijangkau oleh kendaraan roda 4. Dengan sasaran utama mampu mengangkut warga masyarakat dalam kesulitan dan dalam keadaan sakit dan sebagainya. Khusus betor Bataks Babinsa harus memonitoring anak-anak di desa yang kurang gizi dan melakukan pertolongan lebih lanjut, sehingga angka penurunan stunting di wilayah teritorial Kodim 0204 yang meliputi 2 kabupaten 1 kota harus turun dan bahkan nihil. Sendiri kita membuat Bataks, jadi Babinsa tanggap kesehatan stunting. Artinya dia membuat motor yang dimodifikasi untuk mengecek sejauh mana perkembangan anak-anak stunting, termasuk tadi melihat kita ambulan Babinsa. Ambulan Babinsa itu dibuat oleh Pemirsa, untuk meningkatkan pelayanan permohonan pembuatan paspor tanpa antri, Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan menghadirkan mobile paspor untuk pelayanan masyarakat dalam pembuatan paspor. Bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk membuat paspor tidak perlu khawatir karena pemerintah terus melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik. Seperti kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan yang terus melakukan sosialisasi tentang pelayanan permohonan paspor secara mobile. Saat ini masyarakat yang akan mengajukan permohonan pembuatan paspor dapat memilih waktu dan lokasi sesuai jadwal yang diinginkan. Masyarakat yang akan membuat pengajuan paspor bisa mendownload aplikasi mobile paspor terlebih dahulu setelah verifikasi data sesuai domisili dan menentukan tanggal kedatangan ke imigrasi. Selanjutnya akan mengikuti proses wawancara, foto, sidik jari, dan lainnya. Paspor akan selesai dalam waktu 4 hari kerja. Terlihat pemohon pembuatan paspor di Kota Medan sedang melakukan sesi wawancara. Verifikasi data di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Kabid Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, Aditya P. Barus mengatakan, pada wawancara dan verifikasi data, petugas melakukan perekaman foto, sidik jari, dan lainnya. Untuk mengakomodir masyarakat pada pengajuan paspor, imigrasi menyediakan program inovasi praktik baik. Salah satunya adalah Smart Easy Paspor. Layanan ini adalah layanan secara kolektif dan akan diproses pada hari libur kerja. Setiap kantor imigrasi itu telah membuka layanan paspor secara elektronik melalui aplikasi tadi. Di situ terdapat kuota paspor di setiap kantor, tidak harus juga di kantor imigrasi Medan. Di Medan ini ada beberapa kantor imigrasi. Ya, di Belawan ada, di Kolonia ada, atau kita punya unit layanan paspor di daerah Kuala Namu. Nah, itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga sehingga tidak terfokus hanya di kantor imigrasi Medan. Nah, silakan lihat kota yang ada di situ, pilih kantornya, lalu tinggal berproses seperti yang tadi kami jelaskan. Bagi masyarakat yang telah mengikuti sesi wawancara dan verifikasi data dan dinyatakan lulus oleh petugas, maka pemohon bisa langsung mengajukan permohonan pengiriman paspor ke loket pos yang telah bekerja sama dengan kantor imigrasi. Pemirsa, pemerintah Kota Medan merencanakan Kota Tua di Kota Medan sebagai objek wisata. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sentra UMKM di kawasan tersebut. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution meninjau langsung kawasan Kota Tua di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat pada Rabu siang. Dalam peninjauannya, pemerintah Kota Medan akan merubah kawasan Kota Tua menjadi objek wisata heritage. Selain itu, nantinya pengunjung juga akan disuguhkan beragam kuliner UMKM yang ada di dalam bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda yang banyak akan sejarah tersebut. Dengan menggandeng pihak swasta, disulapnya kawasan Kota Tua diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Medan. Pesona kawasan Kota Tua tetap mencuri perhatian para wisatawan maupun komunitas fotografer untuk mengabadikan eksotisme deretan bangunan tua yang ada.
Di kawasan ini juga dipenuhi bangunan tua dan ikonik seperti gedung Chong Avi Mansion, restoran Tip Top, serta gedung tua Warren Huis yang diketahui sebagai supermarket tertua di kota Medan yang sudah berdiri sejak tahun 1909. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan dalam pengerjaan nantinya dirinya meminta kepada pihak pengelola agar tetap membiarkan beberapa dinding yang ada di kawasan kota tua agar nilai sejarah tidak hilang. Bobi berharap dengan dibangunnya kawasan wisata dan sentra UMKM bisa menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Bagian dari Kesawan yang sebenarnya secara desainnya, secara master plan-nya untuk kawasannya sudah ada, termasuk berdasarkan pembangunan Warren Huis dan kawasan sampai dengan jalan apa tadi? Jalan Perdana sudah ada master plan-nya yang sudah digambarkan untuk kondisi. Ya, BBC informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini, pemirsa. Kabupaten Langkat memang daerah yang kaya dengan objek wisata alam dan tentunya menjadi peluang bisnis bagi masyarakat. Salah satu diantaranya adalah dengan mengelola usaha membuat wisata kuliner yang kini banyak digemari para konsumen. Seperti halnya yang dilakukan keluarga Ibu Yuhani dengan memulai usaha bermodalkan Rp300.000 dan kini sudah bisa dinikmati keluarga untuk perbaikan taraf perekonomian. Dengan memanfaatkan keahlian sang suami yang bisa berprofesi sebagai pekerja bangunan, merupakan keberuntungan yang sangat luar biasa dan bisa mengurangi biaya pembangunan kafe. Tentunya keyakinan dan kerja keras merupakan hal yang paling utama sembari berinovasi agar usaha kafe miliknya tertata rapi dan indah dipandang mata. Wisata kuliner yang dikelola oleh keluarga Yuhani ini menawarkan pemandangan tepi pantai yang indah dan mempesona. Tentunya keindahan alam ini merupakan berkah yang sangat luar biasa bagi kelangsungan usahanya. Tidak saja pemandangan yang indah, wisata kuliner ini juga menyajikan hidangan laut dan ciri khas cemilan Melatu seperti manisan dan halua dengan variasi harga yang sangat bersahabat. Objek wisata kuliner ini diberi nama Pantai Longok yang berada di Kelurahan Pekan, Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Yuhani sebagai pengelola kafe mengatakan, berkat kecanggihan dunia teknologi yang diunggah melalui foto dan video di media sosial, kini usaha kuliner tepi pantai miliknya sudah banyak diketahui keberadaannya, khususnya oleh masyarakat sekitar Kota Binjai dan Kota Medan. Rp300.000. Ya, karena Bapak bisa tukang sendiri. Minggu pertama bikin pondok 1, minggu kedua lagi bikin lagi, gitu-gitu aja. Modalnya dari dia untuk dia juga. Tapi sampai sekarang alhamdulillah. Siput, ikan bakar, kayaknya bersahabat karena banyak langganan, terutama orang Binjai. Belum pernah, nggak ada dapat bantuan. Kami di sini ada berapa? 4, tapi di sini nggak pernah ada tersentuh bantuan. Bagi Anda yang masih bingung mencari lokasi berwisata, tidak ada salahnya mencoba Pantai Longok dan dipastikan semilir angin sembari memancing ikan membuat suasana semakin romantis bagi keluarga. Pemirsa, John Setiawan Saragi tiba di kampung halaman disambut haru kedua orang tua di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang kemarin. Di terminal kedatangan domestik Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, seluruh keluarga menanti kedatangan John Setiawan Saragi usai mengikuti kejuaraan pertarungan di Amerika Serikat. John Saragi adalah petarung MMA yang berhasil bertanding di UFC Amerika Serikat. Setibanya di terminal kedatangan John Saragi disambut haru oleh keluarga sembari dengan membentangkan spanduk bertuliskan dukungan. Saat keluar dari pintu kedatangan, John Saragi langsung disambut oleh kedua orang tua serta mendapat kalungan bunga. John Saragi mengatakan sangat senang dapat tiba kembali ke tanah air di daya kampung halaman dan mendapat sambutan yang luar biasa dari keluarga. Dirinya menargetkan setelah kesehatannya pulih
pasca bertanding di UFC Amerika Serikat akan kembali bertanding dan optimis bisa menjadi juara. Perasaan hari ini senang sekali Bang, aku ternyata keluargaku enggak masih menyemangati aku, masih buat hatiku recovery, badanku juga, jadi aku akan lebih semangat lagi Bang Jeket. Target pasti kita akan lebih dari ini Bang, dan kita akan go internasional lagi. Salah seorang pendukung Jenny Yusuf Saragi mengatakan sebagai putra dan mahasiswa Simalungun sangat bangga memiliki warga yang dapat mengharumkan nama negara khususnya Kabupaten Simalungun. Melalui John Saragi, Kota Siantar Kabupaten Simalungun dapat dikenal di negara lain melalui prestasinya. John Saragi yang julukannya Panglima Begung yang merupakan atlet dari MMA dan sekarang dia berkiprah di MMA Academy dan menuju go internasional seperti JK Saragi yang berikutnya, dan ini kita harapkan dan kita dukung dan kita apresiasi untuk kemajuan dan kebangkitan John Saragi untuk mengharumkan nama bangsa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Minggu 11 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Minggu 11 Juni 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Karo, Deli Serdang, Simalungun, Samosir, Langkat, dan sekitarnya. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Nias, Langkat, Medan, Deli Serdang, Karo, Binjai, Serdang Bedagai, Dairi, Simalungun, Tapanuli Tengah, Humbang Hasudutan, Fakfak Barat, Tapanuli Selatan, Mandaling Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 9 Juni 2023 terpantau 3 titik panas, yaitu di wilayah Padang Lawas dan Karo. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Minggu 11 Juni 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa.